Cek. Cash. Oh itu tulisan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi lemak. Pakai salam, pakai kuah. Yang duduk mah ieu teh banyak. Tapi jawab salam belum semua. Daun salam kue opak. Ibu kalau jawab salam harus Opak. ngagoreng opak dina buleng. Banyak yang jawab salam belum kompak karena banyak ngahulang. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kenceng, mudah-mudahan rezekinya kenceng. Yang aminnya kenceng, rezekinya juga, duitnya juga. Karena ada wajah yang disenangi duit, ada yang duit itu nggak betah. Dia cuma datang nongol, setelah itu say goodbye. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa ta'wila. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardha binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah taala fi kitabil karim fa'fu wasfah. Di dalam ayat lain disebut fa'fu anhum wastaghfir lahum. Al-ayah sadaqallahu al-azim, Allahu a'lam bihaqiqati muradi. Hanya kepada Allah kita pantaskan, panjatkan, dan selalu kita ungkapkan puji syukur kepada Allah, zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Lengah sedikit saja Allah mengurus napas kita, insya Allah pindah alam. Karena itu jangan pernah coba-coba untuk lengah untuk mengingat Allah dan tetap merasa bangga bertuhankan Allah. Karena sampai detik ini masih banyak orang yang dia tidak bangga bertuhankan Allah, masih bangga dengan pangkat, duit, dan kedudukannya. Bahkan memposisikan Allah seperti pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu dipanggil kalau sudah kebakaran. Orang memanggil Allah, berteriak-teriak kepada Allah kalau sudah kebakaran. Kebakaran apanya? Kebakaran dompetnya. Kalau bahasa Jepangnya sakurata begitu. Kalau bahasa Indianya tongfesh. Kebakaran rumah tangganya, kebakaran rezekinya, baru dia teriak-teriak kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan peringatan, barang siapa yang ingin aku tolong dalam keadaan susah. Saya ulangi, barang siapa yang ingin aku tolong, kata Allah, dalam keadaan susah. Karena beda ya kicep, nah aya nu kicep susah, aya nu kicep bunga. Maka sering-sering mengingat aku dalam keadaan bunga. Nah itu. Sementara kita mah kebalik, air bunga poho ke Allah. Kalau sedang susah baru dia dekat kepada Allah. Maka kata Allah, kalau sedang susah tidak aku tolong, wilunceng we. Kenapa? Punten. Sekali lagi, punten kata Allah. Karena kamu sering tidak mengingat aku dalam keadaan bunga. Semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mengingat Allah dalam keadaan susah dan senang. Amin. Salawat salam semoga disampaikan kepada manusia yang kita ketemu aja enggak, ya dari segi letak geografis juga jauh. Mau umroh juga kadang-kadang cuma niat doang. Banyak yang umroh bolak-balik tapi pulang dari sana dia ngerasa ketemu, enggak merasa ketemu dengan Allah. Tapi umrohnya sering gitu. Jadi umrohnya sia-sia aja, jadi hanya wisata religius. Sampai ada kawan saya yang menyindir, kawan yang saudara kita yang berbeda agama. Karena S1 saya dulu di perbandingan agama, Kang, ngapain tuh teman-teman Akang umroh ke sana? Lah emang kenapa? Ke sana kan cuma ngelilingi Ka'bah. Aku pernah ke sana loh. Loh, kamu kan beda agama? Iya, apa susahnya saya pakai baju ihram? Terus saya pengen tahu siapa itu, ternyata itu batu, Kang. Kalau hanya ngelilingin batu, kenapa umrohnya nggak ke Borobudur aja? Nah, itu saya bilang terkait dengan keyakinan. Tapi sindiran ini adalah peringatan bagi kita. Banyak orang yang umroh, banyak orang yang beramal, banyak orang yang puasa. Bahkan puasanya belum lama terlewat, tapi puasanya aja hanya melahirkan lapar
dan dahaga, apa enggak ngeri itu. Ya, karena itu maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersedih. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu itu diberi keistimewaan. Kenapa? Semua umat yang mempercayai bahwa ada hari akhir, ada yaumil kiamah, pulangnya hanya ke surga dan ke neraka, bagi orang yang masih memiliki iman, maka dia harus punya kepastian bahwa pulang itu harus ke tempat asal muasal. Tempat asal muasal kita itu surga, Pak. Tempat asal muasal kita itu dari sisi Allah. Maka kalau kita pulang tidak ke sana, mau pulang kemana? Emang ada tempat pemulangan yang lain? Ini. Maka Rasulullah bersedih itu karena umat-umat sebelumnya ada keistimewaan. Diberi ampunan lah, diberi itulah, diberi ini. Maka dalam keadaan sedih seperti itu, salah satu riwayat yang menceritakan kenapa adanya bulan Ramadan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kamu jangan kecil hati, karena aku akan memberi keistimewaan buat umatmu yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Lalu Rasulullah bertanya, ya Allah, apa keistimewaannya? Nanti aku kasih mereka itu untuk bisa berpuasa. Karena umat-umat sebelumnya juga yang sekarang terpecah menjadi agama Yahudi, agama Kristiani, dan agama-agama yang lain, itu ada puasanya. Jadi ketika Rasulullah dikatakan bahwa nanti aku kasih keistimewaan dengan puasa, kata Rasulullah, ya Allah tuh dari puasa mah teu aneh, umat tuh baheula ge osok gitu. Apa kata Allah? Hati-hati kata Allah. Puasanya umatmu itu melebihi keistimewaan dari puasa-puasa umat yang lain. Lalu kata Rasulullah, ya Allah kan puasanya umat yang lalu itu lama sekali. Kata Allah, ini puasanya nggak lama, cuma nahan, makan, dan setelah itu aktivitas yang lainnya berjalan. Maka itulah salah satu riwayat yang menyebabkan kenapa adanya bulan Ramadan. Nah, karena itu kita baru saja melewati bulan Ramadan berapa hari ya? Lebaran kamari teh. Oh, tergantung. Kalau Muhammadiyah 19. Kalau NU 21 ya. Kalau Muhammad NU ada Muhammad NU aktifnya di Muhammadiyah, tapi kartu anggotanya NU. Lebarannya ikut Muhammadiyah, puasanya ikut Muhammadiyah, lebarannya NU ya Muhammad NU ya. Ya mudah-mudahan dengan sholawat kita kepada Rasulullah, kita termasuk umat yang pernah dibanggakan oleh Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada acara yang aneh ini menurut orang Arab, aneh gitu, halal bihalal itu aneh. Kita berdoa dulu, jangan lupa kepada leluhur kita, sesepuh kita, khususnya keluarga besar Pun Anggoro, dari mulai anak, cucu, cicit, ke bawahnya apa ya? Anak, incu, buyut. Kalau di Sunda itu bao ya, bao, jaga waren, kayak siwur, udah besarnya udah gak hafal lagi. Semoga keluarga besar kita ke atasnya itu senantiasa dilindungi oleh Allah, diampunkan segala dosanya. Amin. Dan kita yang masih ada meneruskan sepak terjang perjuangan keluarga besar Pun Anggoro, baik dari anak, menantu, cucu, cicit yang tadi dia 7 turunan terbiasa disebatkan, semoga senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diikatkan persaudaraannya, amin. Dipertemukan kembali dari dunia sampai akhirat, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya alamin. Sebetulnya kalau sudah berdoa selesai ya. Iya. Tapi ini ada yang menarik. Ternyata halal bihalal itu adalah bahasa Arab yang orang Arab sendiri kagak bakalan ngerti. Jadi kalau ini lagi ngeriung, datang orang Arab, ada halal bihalal. Mereka pasti bengong, apa itu halal bihalal? Karena memang halal bihalal itu bahasa Arab, produk asli orang Indonesia. Dan di Indonesia mah di negara Konoha mah aneh-aneh. Tapi ayah gitu. Nah, halal bihalal ini ternyata
bukan produk bahasa Arab, bukan. Tapi bahasa Arab produk asli orang Indonesia yang kalau diucapkan orang Arab sendiri tidak bakal ngerti. Kenapa? Karena dilihat dari segi struktur gramatika bahasa Arab, ini tidak jelas bentuknya. Ini apakah nakirah ma'rifat atau sifat mausuf atau apa? Karena halal bi halal. Kalaupun mau pakai struktur bahasa Arab, harusnya halal bil halal. Iya, mah halal bi halal. Berarti kume cek urang Arab. Ini teh bahasa apa gitu ya. Itu satu dari segi bahasa. Tapi ya apapun bisa terjadi di negeri Konoha ini. Jadi halal bi halal bahasa Arab yang orang Arab sendiri kagak bakalan ngertiin gitu. Kalau mau halal bil halal, itu dari segi struktur gramatika. Yang kedua, dari segi struktur arti. Kata halal dalam kegiatan sehari-hari sering dikonotasikan sebagai lawan dari kata haram. Jadi kalau halal bil halal, apakah lawan dari haram bil haram? Kan belum tentu. Wah, ketika kita membuka kamus, sekalipun membuka kamus, apalagi kamus yang terbesar, misalnya kamus Lisanul Arabi, kamus Munjin, kamus Al-Munir, kagak bakalan ditemukan nih yang kayak gini-gini gitu. Gimana caranya kalau kita menemukan satu kata yang katanya itu secara leksikograf di dalam kamus itu tidak ketemu? Maka kita harus menggali maknanya bukan dari segi kamus, tapi dari segi konteks budaya, baru akan kita temukan. Baru kita di situ akan, oh itu toh paling begitu. Nah ternyata ini dari segi konteks budaya, kata halal bihalal ini muncul sejak era zaman Soekarno. Siapa yang memunculkannya? Wallahu alam, sampai sekarang tidak ketemu itu siapa. Nah, pada waktu itu ternyata kata ini muncul karena ada satu tradisi di Indonesia, lebaran teh teu sapoe. Saya tanya, ini Ibu Naili ini kan baru pulang tuh dari Arab. Waktu lebaran di sana, aya nu ngadulat teu teh Neng? Aya nu ngadulat teu? Aya anu kupat teu? Aya sayur balada kupat? Opor. Teu aya. Umi pernah pada saran hayang lebaran di Mekah. Saya bilang jumwek kan di ditu mah, nu ngadulat, kupat, opor, bisa terpercaya jumwek. Akhirnya waktu itu saya berangkatkan, karena waktu itu saya ngebimbing di ESQ 165, berangkat ke sana. Sampai di sana, tolong kalau ada kupat di sana, pamelikan. Ternyata alhamdulillah kayak kupat-kupat aja. Jadi lebaran kayak gitu, malam takbiran, takbir, selesai, salaman, selesai. Di Indonesia ya Allah, 7 poe memeh lebaran, geus riweuh bunda. Riweuh di imah, riweuh anu rek balik, riweuh nu nyadiakeun. Panti, Karawang, di Bandung, pulang ke Jawa. Dari sini tuh paling bawanya kue kaleng. Tak pulang dari kampung, ya Allah, balong habis sama ikannya. Hayam jeung kanangna. Ya itulah negara Konoha. Jadi sebetulnya mah bukan pulang, bukan mudik ya, ngarampok gitu. Ya Allah ya Rabbana, itu yang terjadi dari tradisi ini. Nah, pada waktu itu konon ditemukan para pejabat di lingkungan negara sama, karena kita itu mudik itu mulang ke udik gitu loh. Udik itu kampung, karena sekota-kotanya kita tetap hijabnya orang kampung. Ya, orang pesisian gitu model. Dari mana? Dari Garut. Ternyata dari Garut aja udah ke pinggiran pulau itu tuh, ke benua Australia. Di map aja, Google Map aja nggak ada. Ya, jadi begitu mudik pada hari H-nya justru kosong. Yang seharusnya hari H itu kita sasalaman. Kita membebaskan segala dosa dan lain-lain. Dan mudiknya juga rada lumayan. Apalagi ada hari liburnya, ada cuti bersamanya, ada hari Harpitnas. Hari kejepit nasional gitu ya. Kayak kemarin itu. Libur kan ada nyepi. Nyepi ada libur bersamanya. Setelah itu hari raya Idul Fitri, ada hari kejepitnya juga. Hanya berapa hari kita? Saya aja baru mau halal bihalal tuh besok gitu di UIN Bandung gitu. Belum UIN yang lain. Maka ada inisiatif bagaimana caranya untuk yang kita tidak bisa bersalaman pada hari H-nya itu kita
kita tetap melaksanakan salah satu kewajiban dan perintah dari agama, yaitu bersilaturahim. Dari situ kita menemukan makna halal bihalal. Jadi halal bihalal di sini bukan lawan dari haram biharam, bukan. Tapi dari kata tolong halalkan dalam arti tolong maafkan. Maka halal bihalal dalam arti konteks budaya Indonesia adalah bagaimana kita saling menghalalkan, saling memaafkan. Kalau begitu isinya apa? Ya silaturahim itu. Nah kata silaturahim juga kan sudah menjadi bahasa sehari-hari, jadi silaturahmi. Padahal ar-rahim dengan ar-rahmi itu beda. Kalau ar-rahim ya itu kasih sayang. Tapi kalau ar-rahmi khusus yang punya ibu-ibu. Kenapa? Kantong peranakan. Iya. Makanya kita masih kebalik. Justru ini sering disebut rahim. Padahal bahasa Arabnya rohmi. Iya, jadi silaturahmi. Silatun artinya menyatukan. Ar-rahmi artinya kantong peranakan. Jadi jangan kaget kalau hasil silaturahmi, ya ini hasilnya. Nah yang bener mah silaturahim seharusnya. Makanya nggak ada Bismillahirrahmanirrahim. So. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Karena rohmi itu artinya kantong dan yang punya itu ibu. Jadi kalau hasil silaturahmi jangan kaget kalau hasilnya ya banyak kayak gini. Ya. Tapi ternyata jangan pernah main-main dengan silaturahmi. Allah tuh sampai mewasiatkan, Muhammad sampaikan kepada umatmu, Ithnani la yadurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su'i. Katanya ada dua golongan yang pada hari itu sangat butuh pertolongan Allah, tapi Allah tidak akan pernah meliriknya. Jadi percayalah nanti ada satu hari di mana koneksitas dan fasilitas dunia yang pernah kita banggakan nonsen, Allah. Kalau di dunia kan sekarang orang ya lihat pangkatnya, koneksitas, KTBLC-nya. Ya, siapa ini? Jangan main-main dong. Belakangnya ada orang istana. Padahal istananya ada istana kue, istana apa? Tapi kalau dengar jangan main-main dia orang istana. Kayaknya kayak apa gitu kan? Siapa ini? Di belakangnya itu jenderal, padahal jenderalnya udah pensiun. Tapi percayalah, koneksitas apapun nanti di satu hari itu nggak ada artinya di mata Allah. Itulah hari yang disebut Yaumil Mahsyar. Gak percaya tentang adanya Yaumil Mahsyar, murtad hukumnya. Ya, dan di Yaumil Mahsyar ini apapun yang pernah dibanggakan oleh manusia nggak ada artinya. Disitulah manusia digambarkan. Di dalam hadis yang saya ambil potongannya itu tadi, manusia berenang di keringatnya sesuai dengan amal-amalannya masing-masing. Kenapa? Karena lautan manusia itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti umat akhir zaman dikumpulkan oleh Allah. Padang mahsyar itu begitu luas. Tetapi padang yang luas itu terasa sempit karena seluruh umat manusia dari seluruh suku, bangsa, benua, semuanya dikumpulkan di situ. Maka manusia itu mohon maaf, uncap bahasa orang Sunda mah petang gegek persis jika orang ngentepkeun pinang. Kalau kita menginjak pundak satu orang, maka 10 orang menginjak pundak kita. Orang berenang di keringatnya masing-masing sesuai dengan amal-amalannya. Makanya hati-hati dengan amal-amalan ini, karena itu akan menjadi stok untuk nanti bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah. Semua manusia berteriak. Siapa yang dipanggil? Para pemimpin agamanya. Kalau umat Nabi Muhammad, dia memanggil, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong aku, tolong aku. Umat Nabi Adam semuanya berteriak, karena semua para nabi memegang bendera masing-masing. Nanti ada umat yang ke nabi ini nggak diaku, ke nabi ini nggak diaku, ke nabi ini juga nggak diaku, karena ada tanda-tandanya. Kalau kita tidak diaku oleh pimpinan kita Rasulullah Muhammad, gara-gara satu nggak senang baca sholawat, kita mau diaku umat siapa? Umat yang paling dekat kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, itu pun sudah ribuan tahun kepada Nabi Adam. Nanti ada umat yang dia kesana kemari nggak ditolong oleh Allah, bahkan nggak pernah ditengok oleh Allah. Siapakah itu? Ithnani la yadurullahu ilaihima yaumal qiyamah
qati'ur rahim wa jarus su'i. Dua tipe golongan manusia yang tidak akan pernah diperhatikan oleh Allah di yaumil mahsyar itu. Satu, qati'ur rahim wa jarus su'i. Catat itu. Siapakah itu? Satu, yang suka memutuskan silaturahim. Yang kedua, wa jarus su'i, yang hidup bertetangganya itu buruk. Tetangga yang terdekat, tetangga sakasur. Yang lebih dekat lagi, sadapur. Yang sekasur berarti istri dengan suami, miswa atau suami. Ya, siapa lagi yang sedapur di keluarga itu? Anak, cucu, dan seterusnya. Hati-hati. Nah ini ada yang buruk hidup bertetangganya. Itu baru tetangga satu lingkungan rumah, belum dengan tetangga yang lain. Saya mulai dari hebatnya tetangga. Hidup bertetangga itu sampai dikaitkan dengan masalah iman. Hati-hati. Hidup bertetangga sampai dikaitkan dengan ada tidak adanya iman seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jaruhu. Barang siapa yang merasa punya iman, punya keyakinan, beragama, bertuhan, fala yu'dzi jaruhu, jangan pernah kau sakiti tetangganya. Kan ngeri, tetangga dikaitkan dengan iman sampai yaumil kiamat. Lah kok bisa gitu? Lawang kalau kita ada masalah, siapa yang paling dipanggil, yang paling dekat? Tetangga. Sampai ada hadis yang mengatakan, ini seorang ini baik atau enggak? Tanya aja tetangganya. Kalau 5 tetangganya sudah mengatakan, si teman tong di deketan lah. Nah, biasa saya sama orang nanti gitulah, eksklusif. Aina ning susah mau minta tolong ke orang. Nah, jangan sampai. Maka tetangga itu kadang-kadang dijadikan ukuran bagaimana baik tidaknya akhlak seseorang. Nah, sekarang siapa yang memutuskan tali silaturahim? Makna silaturahim itu ada 2. Ya, pertama silaturahim dalam arti menyambungkan ar-rahim, yaitu kasih sayang antar sesama manusia, dari mulai keluarga terdekat sampai sesama manusia di seluruh dunia ini. Itu makna silaturahim. Yang kedua, makna hakikat silaturahim adalah menyambungkan diri manusia kepada yang memiliki sifat ar-rahim, yaitu ulangi sekali lagi. Jadi makna silaturahim ada 2. Satu, menyambungkan tali kasih sayang antar sesama makhluk, antar sesama manusia. Yang kedua, menyambungkan diri manusia kepada yang punya sifat ar-rahim. Siapakah itu? Kenapa? Karena dua-duanya bisa putus. Maka kenapa persaudaraan sering menggunakan kata tali? Nah, ente rantai. Mari kita eratkan rantai persaudaraan. Padahal jeung tali mah yang mending rantai atau tamang. Ya. Ini teh bahasa simbol bahwa memang persaudaraan jika tali. Ari tali pan kumaha nu liatna. Aya nu kadang-kadang teh ngeceprut putus tali. Bahkan makin ditarikan ngeceprut. Apakah persaudaraan bisa putus seperti itu? Bisa. Dia saudara dekat, dia anak, dia keluarga paling dekat. Kalau tadi gen 1 lah istilahnya, tapi karena ada friksi sedikit saja bisa ngeceprut. Iya enggak? Misalnya satu keluarga beda pilihan, kemarin kita 3 pemilihan pemilu beda pemilihan. Ya Allah, nu hiji beureum, nu hiji hejog, da mau ngahiji setan. Ya, jangankan beda gitu, beda sholat aja, ya, beda tahiyat aja, banyak yang putus persaudaraan. Kalau Persis kan sholatnya pasti begini, ya. Kalau NU begini, yang satu begini, yang satu begini. Dan dari tukang melihat, kunaon sih eta? Akhirnya ini ngusap banget, ditanya, kunaon kamu ngusap banget? Iya, orang ninggalin tuh kikieu. Oh, bacaan saja yang satu ada subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ada nu tanpa wa bihamdihi, aya nu usolli, aya nu tanpa usolli. Beda itu saja sudah putus persaudaraan. Jadi persaudaraan ini kenapa menjadi sesuatu yang penting? Karena terkait dengan yang tadi, orang yang memutuskan silaturahim itu luar biasa. Beda pilihan, beda partai, beda jalan hidup. Banyak friksi-friksi yang menyebabkan ikatan persaudaraan itu
Terus saya belum lama menguruskan sebuah keluarga sengketa. Sengketanya karena masalah harta gono gini. Kenapa ya disebut gono gini? Kenapa nggak disebut gini-gini gitu ya? Ya banyak lah di Indonesia banyak istilahnya gini-ginian gitu. Jadi harta gono gini. Kenapa? Karena mereka terjebak masalah kehidupan rumah tangga, akhirnya tidak mau saling memaafkan. Yang satu sudah merasa tersakiti, yang satu merasa tersakiti juga. Akhirnya harus berakhir di pengadilan. Dan itu adalah murid saya. Ternyata begitu saya cek, ya gitu. Mau nanya ke dia, nu goreng salakina. Mau nanya ke salakina, nu goreng pamajikanana. Berarti dua nana tukang gorengan. Kan iya nggak goreng salaki, nu iya nggak goreng istri. Berarti dua nana tukang gorengan. Akhirnya kita coba mediasi, rupanya memang dari sononya harus sudah putus ya. Akhirnya diputuskan, lalu masalah sengketa dari harta gono gini sampai sekarang belum tuntas karena dua-duanya punya pengacara mustahil mengalahkan kliennya. Jadi kumaha wae carana di dalilan, penting menang kan gitu. Halal atau haram kadang-kadang dibelakangkan itu urusan itu satu kasus putus dua keluarga besar itu. Padahal dua keluarga besar itu disatukan karena suami istri itu. Maka hati-hati kalau ini ada anak, ada menantu disatukan. Hakikatnya Allah yang menyatukan. Kalau bisa apa yang sudah Allah satukan, jangan pernah engkau pisahkan. Haram hukumnya memisahkan apa yang sudah Allah satukan. Urusan gono gini. Apalagi yang sering saya kasus tangani karena saya di dunia bimbingan konseling, yang paling rumit itu apalagi ya? Bukan hanya masalah gono gini, harta warisan. Jangan main-main dengan warisan. Karena saya punya beberapa kasus orang yang mohon maaf ya, serakah dalam masalah warisan, tidak mengikuti aturan Allah. Muncul banyak yang sakit hati. Bahkan harta yang diambil dari warisan yang tidak halal itu akhirnya menghabiskan harta yang sudah ada. Di Sukabumi saya menguruskan satu keluarga. Keluarga itu kaya raya. Tapi saking kayanya, meureun geus tepikeun ka teu kacatet eta teh di mana warisanna di Sukabumi. Begitu meninggal, ternyata banyak yang dari kampung datang yang mengaku sebagai istrinya. Abi teh istri, Pak ieu, abi istri, geninganan. Ternyata ada yang ada suratnya, ada yang enggak. Ada yang sudah bawa anak, ini aja cenah nih buktinya, ini anak saha. Hari tama ada belum rame atau ya apa tes genetik segala, ya tes DNA segala. Akhirnya, masya Allah, ternyata itu hartanya ada di mana-mana, sudah saling mengklaim. Di Garut, saya juga menguruskan kasus itu. Ada yang tiba-tiba mengaku bahwa ini dulu begini. Ada dua keluarga yang terpecah di situ. Yang satu tetap mempertahankan, yang satu saya mah ikhlas saja. Saya bilang hati-hati, urusan warisan itu tajam banget. Jadi ada yang kebagian, ada yang tidak. Yang tidak kebagian dia mengikhlaskannya. Saya bilang, saya menasehatinya, Kang, ulah heureuyan urusan warisan mah, harta warisan lamun dicopot nu lain hakna engke nu aya. Kalau bahasa Jermannya itu ngarorot. Saya tidak tahu di Jawa istilah ngarorot itu apa ya. Di ngarorot itu harta yang ada saja. Kalau ketempelan dari warisan yang tidak halal habis. Yang di Garut kurang dari 3 tahun. 2 tahun habis. Gimana caranya? Pola. Ada yang duitnya datang, musibahnya datang. Jika orang lah, berangkat duit datang, nunagih datang. Duit datang, penyakit datang. Kan ada yang begitu ya. Maka duit itu cuma saya hello aja. Saya lagi ngadain pelatihan. Pelatihan itu tentang gimana caranya supaya auranya itu dipikaresep ku duit. Karena ternyata uang itu ada ruhnya. Uang itu ada vibrasi energinya. Orang yang vibrasi energinya copet datang dari Surabaya ke Jakarta, dia sudah bawa ilmu copet. Dia memancarkan gelombang kecopetan. Tong kaget, berarti bau copet. Nah, ayeuna urang, nah teu dipikaresep ke duit atau mikir, berarti urang teh seuri, nah gitu dipikaresep duit.
Makanya hati-hati, ini sedang saya telusuri. Orang-orang yang dibikar resep ke duit kan ada ya orang teh, saya tahu kok bisnis ini jadi duit, bisnis ini jadi duit. Ya Allah, kita mau udah dagang ini salah, dagang itu salah. Artinya orang teh dibikar resep duit itu yang jadi masalah. Jadi ya duit itu betah, saya ikut bayar aja, datang gitu, cuma menclok semalam, besoknya udah dadah kayak gitu. Tapi ada yang gitu tadi, serina jadi duit, ya belegugna jadi duit. Itu tolong dipelajarilah habis lebaran ini, supaya habis lebaran ini duitnya nggak pernah tompes itu ya, bahasa Jerman yang sakurata. Baik, nah apalagi yang menyebabkan perpecahan di dalam keluarga? Banyak. Akibatnya menimbulkan ketidaktenangan dan ketidaknyamanan ini muncul dari apa? Banyak. Salah satunya dari dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita itu manusia yang paling suci, enggak ada. Manusia itu pasti disebut manusia disebut al-insan dari kata nisyan. Nisyan itu artinya pernah hilang. Maka siapapun manusianya dia pernah pasti hilang. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, ada manusia yang sombong yang mengatakan, aku tidak pernah berbuat salah, mana ada aku berdosa. Itu dosa besar. Dan dosa besar ini juga ada yang muncul karena dosa-dosa kecil yang diakumulasi. Maka kata Sayyidina Ali, jangan main-main dengan dosa kecil. Karena dosa kecil yang tidak pernah minta ampun untuk dibebaskan, untuk dimaafkan, maka dia akan terakumulasi menjadi dosa besar. Bagaimana caranya kita mengetahui apakah kita ini masih ada dosa atau tidak? Nah, ini dia rumusnya. Dosa terkait dengan perilaku buruk. Cirinya kalau ada dosa yang belum pernah Allah ampuni, belum pernah dihapus, maka cek perilaku buruknya. Kalau ngomongnya masih buruk, padahal dia tukang sholat, sebelum sholat pasti wudu. Salah satu sunnah wudu adalah kumur. Kenapa kumur dari wudunya tidak pernah menghapuskan kata-kata yang sangat banyak menyakitkan orang? Kalau kita wudu pasti mencuci hidung, namanya istinsaq. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan cuma tai hidungnya. Tapi kenapa setelah istinsaq itu wewangian surga atau kebaikan sesama saudara tidak pernah tercium? Nari kagorenganana punten. Dulur boga kagorengan di Jawa, ya Allah kaameuh ini ke Karawang. Ya Allah. Tapi kebaikan saudara yang meskipun itu tetangga sendiri, nah betul kaameuh ku aja ka mana eta batu istinsaq? Ada apa di dalam hidungmu? Padahal kita tukang wudu. Wudu itu membersihkan hidung, membersihkan hidung namanya istinsaq. Nah, orang itu dibersihkan ku istinsaq. Mungkin yang bersih hanya tai hidungnya. Tai hidung bahasa Cinanya korong. Bahasa Inggrisnya yufil. Cinanya korong. Baik. Kumur hanya membersihkan tai gigi, mohon maaf. Ya, istinsaq yang membersihkan tai hidung. Ya Allah, dia wudu tiap hari, wudunya 5 kali, kok kata-katanya masih bau seperti itu. Berapa banyak yang tersakiti, putus deui hubungan jeung keluarga sampai dibilang aing mambung jeung dulur mendingan jeung tatangga we teu wau. Disitulah di Sunda aya istilah dulur jadi deungeun jadi dulur. Catat itu. Saudara jadi musuh yang tidak kenal atau tetangga yang tidak kenal malah jadi saudara, putus tali silaturahim, diancam oleh hadis yang tadi. Jangan main-main dengan silaturahim. Akibatnya banyak kesalahan inilah yang menimbulkan dosa. Ciri kalau dosa belum terampuni, satu, muncul perilaku buruk. Karena itu maka hati-hati, ngomongna goreng kene, ini ada dosa yang belum terhapus. Ya, cara bersosialisasi dengan keluarga masih banyak yang menyakitkannya. Hati-hati, ngomongnya masih buruk, perilakunya masih buruk, cara mikirnya buruk, waspada, ada dosa yang belum terampuni. Ciri berikutnya, kalau ada dosa yang belum terampuni, adzunub yurisul hirman, kata Imam Ghazali. Yurisul hirman itu adalah kalau ada dosa yang belum diampuni, ada
satu kegelisahan yang tidak bisa diobati dengan Valium sekalipun. Kok Valium Pak Isaac? Iya, Valium teh obat anu sok penenang geninganan. Eta teh Valium. Valium itu mohon maaf, itu narkoba golongan 2. Mesin 0,005 ge anger we narkoba. Obat tidur narkoba. Tapi narkoba versi saya ya, seorang BNN. Dan narkotika nasional, bukan bandar narkotika nasional. Saya orang BNN, karena itu saya tahu, oh ini pemakai, oh ini pengedar, oh ini nggak punya duit. Tahu dari baunya aja beda. Bau orang susah yang bau orang kaya mana beda tuh. Jangankan dari baunya, cara ngerokoknya aja beda. Kalau yang punya duit, cara ngerokoknya tuh bapak-bapak, tuh asapnya kalau keluar dibelenong-belenong, duit, bukan duit. Gimana Pak Isep? Kalau yang nggak punya duit, pas keluar asapnya itu susah, beda aja. Kayak boga duit yang ente hati kali dah beda tina kicau. Yang kicau punya duit, yang nggak punya duit, kicau. Cara ketawanya aja beda. Orang lain ketawa ketiwi dia mah unyem. Orang lain selesai ketawa, dia baru ketawa sendirian gitu. Sampai di mana barusan? Oh iya. Ya, ciri dosa yang belum diampuni, yurisul hirman, menimbulkan kegelisahan yang kita sendiri nggak tahu. Bahkan ada yang dosa itu sebetulnya tahu, cuma ditutup-tutupi. Gelisah atau pasti hirmannya gelisah we. Duit aya, abet gelisah kene. Kan orang teh ada dua, ada orang yang bingung karena nggak punya duit, tapi ada orang yang bingung karena kebanyakan duit. Kita nggak tahu yang mana ini wallahualam. Iya, ada kegelisahan yang nggak bisa diobati. Waspada itu, kita harus sering muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Aduh, apa lagi ya? Yurisul hirman. Yang kedua, yu'aqibul hidlan. Yu'aqibul hidlan itu adalah dosa itu menyebabkan orang itu hina. Memang tidak dihinakan secara langsung, tapi mungkin salah satu bentuk kehinaan itu sial. Mau ini, sial lagi, rezeki udah ada di tangan, ada yang membat orang. Halo, ini udah dapet nih tendernya, tiba-tiba disikat orang gitu ya. Ini udah mau nikah, diembat orang. Makanya kan, mohon maaf, kurang apa cantiknya, tapi kenapa dia jomblo? Mohon maaf ya, jangan disebut jomblo lah, ngenes. Ganti istilahnya rada keren, meskipun tidak merubah nasib. Apa ya istilah yang rada keren dari jomblo itu? Tuna asmara, nah itu bener nih, tuna asmara. Saya kira sama dengan tuna wisma dan lain. Ini yang lain kan ada jomblo fisabilillah. Hati-hati, ada kegelisahan di dalam jiwa. Tapi yang paling ngeri, kalau dosa itu masih ada dan belum terampuni, maka akan melahirkan ad-dulmaniyah. Dulmaniyah itu kegelapan. Bukan kegelapan tidak ada listrik, wong di rumahnya aja punten. Nutup perlu dilampuan ke dilampuan. Karena ada orang desa yang hidupnya punten, listrik 5 watt yang aneh. Ini mah segala dicangan, tapi tetap hidupnya kegelapan. Waspada bisa ya dosa nu diampuni. Makanya umat Muhammad itu diberi kesempatan. Kalau dia sholat tobat tidak pernah, minta maaf ke orang gengsi, maka untuk umat Muhammad yang tadinya dia itu adalah berasal dari surganya Allah, hidup dari lingkaran Allah, punten main drama Korea ke dunia ini dengan lakon masing-masing. Ada yang jadi CEO, yang menyamar gini. Ampun ya Allah. Racin. Ya macam-macam lah. Kita itu dengan cerita masing-masing. Ya. Tapi funten. Harusnya bahwa asalnya kita itu dari lingkaran ilahi, hidup di surga dalam keadaan fitrah. Fitrah itu sama sekali gak ada dosa. Terus disuruh main racin di sini. Ya, dengan peran masing-masing. Saya jadi guru besar, saya jadi dosen, ada yang jadi ibu rumah tangga yang pekerjaannya di rumah dan selalu naik tangga. Ibu pekerjaan apa? Rumah tangga. Maksudnya
ibu rumah tangga? Iya, saya selalu di rumah dan naik tangga. Oh, ibu anggota dewan? Iya, dewan apa? Dewan Pembangunan Masjid. Wih, itu juga anggota dewan ya, Bu. Saya jadi apa? Saya jadi tentara yang tidak pernah naik pangkat. Nah, Hansip. Kan nggak ada Sersana Hansip, Kopral Hansip, nggak ada. Tapi dia itu, Bu, dan di Bandung itu pasangan Hansip itu pasti drum, Pak. Ini kalau ada yang hajat di jalan, ini Hansip pasti ada drum di pinggir. Ya. Jadi ada yang hidup ini ketawa ketiwi aja, ujung-ujungnya susah. Ada yang tadinya susah, jadi senang. Ada yang susah, senang, susah, senang, susah. Oh, senang dah, ya. Silakanlah dengarlah, kok masih. Tapi ingat, fitrahmu adalah orang yang pernah Allah muliakan. Walaqad karamna bani Adam fil barri wal bahri. Semua kita ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa tuh kita menghinakan diri? Jadi ketika kita nanti advokasi dengan Allah, mengadakan pledoi dengan Allah, kenapa saya masuk neraka? Kenapa saya menderita? Cek Allah, mikir dari mana? Akal dibere, hati dibere, roh dibere, kolbu dibere, nabi diberi. Ya, kitab sucinya ada, agamanya ada. Kan nggak pernah dekat dengan agama, dekatnya dengan apa? Ini sekarang dengan yang begini, tuh kan? Iya, saya menyebut mana setan gepeng saya. Iya, ada ceramahnya main setan gepeng. Hasil itu tidak tergoda oleh setan gepeng pun. Maka saya kalau mau pegang itu pasti takut dulu. Auzubillah setan gepeng. Ya, tapi dengan setan gepeng ini tergantung kita juga. Karena ada yang tidak pernah pesantren, tapi pesantrennya di setan gepeng. Namanya pesantren Al-Yutubiyah. Kiainya Syekhuna Al-Mukarram Al-Gugliyah. Ya, bukan AI. Dan semua aplikasi itu perempuan semua. Ayah Ai Grasok, ayah si Piti, ayah dia di Singapura, si Agnes kan. Ya, banyak itu ya. Nah, tergantung lah. Tapi kalau wiridannya itu terus, kalau kita wirid kan begini. Kalau pengamal kitab setan gepeng ini bukan. Dikirnya itu lazada. Asmaul husnanya itu as-sofi. Ya seterah gitu. Terserah di kau lah. Yang jelas jangan lupakan Tuhanmu. Karena kalau kamu melupakan Tuhanmu, hidupnya nanti akan kesandung kesampet. Akhirnya kenapa? Dia nggak tahu jalan pulang. Kenapa? Kegelapan. Karena penuh kesalahan yang tadi. Maka untuk umat Muhammad, kata Allah, Muhammad, aku sediakan 1 bulan. Yang dia kalau hidup di 1 bulan itu mengikuti aturanku, mohon maaf, seluruh dosa masa lalunya aku hapuskan. Asal puasa. Puasanya atas dasar iman. Kalau masih kurang, maka aku lipat gandakan pahalanya. Seteguk air minum kau berikan kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan yang berpuasa. Kan gila tuh, cuman jangan salah gagal paham. Ini generasi muda sekarang, wah, masih seteguk air untuk orang yang berpuasa, pahalanya wong sama dengan yang berpuasa. Ya wis, kita gak usah puasa. Yang ngasih orang yang tajil aja. Ini gagal paham. Piye iki? Ada lagi? Ada. Kalau kamu setelah bulan Syawal ini sanggup berpuasa 6 hari setelah Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun. Ini menarik juga ini. Iya, bener pun. Jadi pun gitu, orang mau puasa, engkewe nu genep poe. Gagal paham deh, Gusti Allah, gua ngakal-ngakali ini. Maksudnya begini. Kenapa ya bulan puasa itu pahalanya dilipat gandakan? Ini rahasianya puasa itu. Karena dosa-dosa yang belum terampuni itu ternyata ada alat penghapusnya. Wong kita nulis saja ada penghapusnya. Ada noda-noda hitam, ada tip X-nya. Berarti kalau bisa tip X harus lebih besar daripada noda-noda hitamnya. Apa itu noda hitam? Itulah segala kesalahan, kealfaan dan dosa-dosa kita.
Bagaimana cara mentiteknya? Titek itu adalah amal soleh. Dengan demikian rumusnya, segala dosa hapus dengan amal soleh. Sebanyak apapun dosa, maka harus sebanyak itu amal solehnya minimal. Yang lebih baik berarti titeknya harus lebih besar daripada noda-noda hitamnya. Gitu. Itulah keistimewaan Ramadan. Makanya pada bulan Ramadan itu kemarin itu kesempatan untuk beramal soleh. Nah ini masih ada sisa. Bulan Syawalnya belum habis. Kalau bisa mbok ya nyicipi puasa 6 hari di bulan Syawal. Gimana caranya? Terserah. Ada 2 versi. Ada yang boleh lanjut, misalnya dari mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi sayang kan kue loba keneh tuh. Justru eta karena berat, maka pahalanya juga berat. Ya, sedangkan eta teh kue kiriman teh, aduh, begitu mau dimakan geus ya Allah ya Rabbana. Iya udah, ada mazhab yang kedua. Yang penting selama sebulan Syawal itu dapat 6 hari. Misalnya sehari ada kue hayang kemeh gitu kan, hajar lagi, terus boleh dua-duanya boleh, karena itu untuk mengkapling 1 tahun ke depan. Siapa tahu puasa kita yang kemarin itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena itu nanti nilai puasa cuma ada 2, ada yang makbul, ada yang mardud. Maka kenapa doanya minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ada kata takobal itu salah satu bentuknya nanti makbul. Makbul itu artinya diterima. Kenapa? Karena puasa itu hanya ada 2. Ada yang diterima oleh Allah, lolos verifikasi. Ada yang dia puasa paling lapar tapi ditolak oleh Allah. Namanya puasa mardud. Mana puasa mardud? Setelah selesai melaksanakan puasa itu enggak memberi dampak apa-apa dalam akhlak kehidupan sehari-hari. Berarti mardud. Itu yang puasanya mendapatkan lapar dan dahaga itu. Ya, maka hati-hati, ini puasanya diterima atau enggak? Tingali we, kamari keur puasa saroleh, ayeuna belegug deui. Kamari mah aduh berehan, ayeuna koret deui. Ya waspada. Itu jangan-jangan ibadah kita itu hanya lapar dan dahaga. Bagaimana kalau yang makbul? Yang makbul itu yang diterima. Cirinya yang diterima, amal soleh, puasa, sholat, zakat, haji, umroh yang diterima. Setelah selesai melaksanakan amal itu, memberi dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin mah dengan keluarga mudah tersinggung, belum apa-apa, enggak mau. Jadi hati orang mau si eta. Iya. Sekarang mah enggak. Biasanya ngejelek-jelekin tetangga. Sekarang mah yang diomongin adalah kebaikannya. Biasanya jadi kompor. Sekarang mah tuh dagang kulkas. Ya kan yang suka ngerecokin itu yang ngomporin, berarti tukang kompor kan. Coba ganti profesi lah jadi tukang kulkas gitu ya. Jadi freezer yang mendinginkan keluarga. Tahu nggak sih itu tuh gini. Oh, jangan ditanggapi, jangan kepancing. Itu ternyata perpecahan dalam keluarga itu karena kita itu mudah kepancing. Kenapa jangan kepancing? Satu, kita bukan ikan, tahu? Gimana kepancing? Mari bapak teh lauk lain. Mun lain lauk atau tong kepancing. Iya mah, waduh. Yang kedua, kita bukan tukang mancing. Karena tukang mancing itu gak bakalan maju-maju, Om. Kalau tukang pancing maju, selangkah aja kejebur nih. Baik, nah inilah hebatnya bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita kemarin itu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mengganjal amal kita itu tidak sampai ditarik ke langit. Apa? Maaf memaaf. Ini ada penduduk surga yang dia itu dihisap oleh Allah, dan dia udah di depannya itu pintu surga. Tapi oleh Allah diberi kesempatan untuk advokasi. Akhirnya, mohon maaf, diaudit lagi. Hei, yang ahli surga, apakah masih ada orang yang pernah menyakiti kamu? Ntar saya absen dulu. Ternyata ada daftar sakit hati. Wah, aing pernah ke iya sih.
Yang ini udah dimaafkan, ini udah ada lagi, ini ada satu nih katanya. Ini ya Allah, aku sakit hati ya Allah sama orang ini. Sampai aku tuh hidup kayak begini nih karena orang ini. Kayaknya terlalu berat deh untuk memaafkannya ya Allah. Oh gitu. Malaikat tolong hadirkan orang itu. Siapa namanya? Anu bin Anu. Di mana tinggalnya? Di Karawang. Di mana itu? Ya dekat Hotel Delami. Namanya siapa? Ini bin ini disebut nanti. Hadirkan orang itu. Begitu dihadirkan, tak kabawa rasa sakit hati. Dan sakit hati mah sampai yaumil mahsyar, sampai mizan itu ke bawah. Tapi kalau sudah masuk surga, itu dihilangkan. Dihilangkan. Ya, kan ada yang jamaah itu. Misalnya kalau ini ditanya sama di mana-mana jawabannya. Ibu-ibu pengen ke surga enggak? Jawabannya pengen, gitu kan? Bapak-bapak pengen ke surga enggak? Pengen. Pengen enggak ke surganya sama anak istri? Nggak ngejawab. Kenapa nggak mau sama istri? Aduh reseh pak. Di dunia aja reseh. Nanti kalau ke surga ke bawah lagi ya ampun. Gitu. Dia nggak tahu ada ayat Al-Quran. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Siapapun yang sudah jadi ahli surga, termasuk istri bapak yang cerewet itu, insya Allah ya sifat-sifat buruknya dibersihkan. Tapi surga mau rasa benci. Lamun hayang ibu menghadirkan surga di dunia, maka yaitu tadi pertama jadikan kamar ibu surga. Surga itu singkatan kasur anu lega, itu surga. Kenapa? Karena nggak ada sedikit pun kata-kata yang membuat lupa. Itu cirinya surga. Awas, hati-hati. Maka ketika orang sudah masuk surga, apapun sifat buruknya dibersihkan oleh Allah. Nah kita mah jangan sampai dibersihkan nanti oleh Allah. Kalau dibersihkan dengan cara Allah, sakitnya itu bukan hanya di sini, di sekujur tubuh. Kan ada orang yang dosanya tidak terampuni karena belum sholat tobat, belum kifarat, diberi penyakit. Halo? Ada dosa yang hilangnya itu karena penyakit. Cuman orang nggak tahu. Karena yang ada sakitnya ribuh. Padahal ada dosa yang terampuninya itu karena diberi sakit kalau dia tahu. Makanya ada ahli sufi yang ketika sakit dia tidak mau berobat. Kenapa? Biarkan ini adalah kifarat dosa-dosaku. Ayo orang malah lain kan. Kalau nggak percaya bahwa sakit itu penggugur dosa, siapa yang pernah sakit gigi 5 tahun? Lamaan ya? 4 tahun? 2 hari? Ada yang sakit gigi seminggu? Enggak. Nggak enak sakit gigi, tetangga nggak bisa ngomong mau kue gitu, ada aku. Mending sakit ribu sekalian ya. Amit-amit. Tapi pertama-tama dia sakit gigi 2 hari nggak sembuh, bahasa kebun binatang keluar. Brengsek apa lagi? Karena nggak sembuh baru istighfar. Astagfirullah. Itu hari ke-7. Malaikat yang mengintip itu, nah ternyata istighfarnya keluar gara-gara sakit gigi. Maka malaikat apa? Ya Allah, dia beristighfar hari ke-7. Alhamdulillah. Jadi gimana? Nges tambahan dari 2 minggu. Manja ibu, Allah mau digituin oleh Allah. Cik atuh. Nah makanya ada ganjalan salah satunya yang membuat amal soleh kita tidak sampai di tempat deposit amal kita. Salah satunya tidak pernah memaafkan kesalahan orang. Sampai yang cerita yang tadi itu dihadirkan. Kata Allah, ini mau digimanain orang yang pernah menyakiti kamu? Ya terserah engkau ya Allah. Mau diampuni enggak? Ya udah terlalu sakit ya Allah, gimana? Oke, kata Allah. Coba kamu tengadahkan wajahmu. Lihat yang di depan itu apa? Allah membukakan tentang surganya Allah. Ya Allah itu apa? Tempat yang belum pernah aku lihat. Kata Allah, itu surganya aku. Aku berikan kepada engkau. Dengan catatan, bagi orang yang mudah memaafkan orang lain. Kira-kira begitu. Aing ge maha pengampun, nah ari maneh gitu. Makanya hati-hati. Maka kata Allah, tolong maafkan dia. Begitu dimaafkan, maka saling memaafkan, dua-duanya masuk surga.
urang daek teh kitu. Aduh ngan nyaeta tuh da nyeri hati. Karena itu maka setelah lebaran ini kenapa harus salaman. Ini perintah Al-Qur'an, bagaimana SOP cara salaman saling memaafkan yang benar. Lihat Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran. Di Al-Baqarah itu disebut fa'fu wasfah. Itu SOP untuk saling memaafkan. Karena ada yang kamuflase aja, misalnya di sini. Ini mah saling memaafkan, iya salaman, banting kanan, banting kiri, cipika-cipiki. Pulang dari sini, ngomong lagi. Lu tahu nggak, gue itu tadi, itu mah malu aja sih di depan tetangga. Sampai di rumah gini lagi, ini yang berbahaya. Ini tata cara saling memaafkan. Pertama, fa'fu. Fa'fu itu niatkan dulu, mau saling memaafkan nggak? Karena innamal a'malu binniyat. Kalau tidak ada saling niat untuk saling memaafkan, tidak akan jadi sampai kapanpun. Fa'fu, niatkan. Yang kedua, wasfah. Wasfah itu ada beberapa step. Setelah niat saling memaafkan, maka harus ada action untuk wasfah. Wasfah itu apa? Wasfah di mana pertama lapang dada. Karena sudah niat tidak lapang dada, nggak jadi Pak. Yang tadi ya kamu flase gue di luar mah saling ngomongin lagi. Gua kagak bakalan. Itu mah tadi malu aja sih sama saudara-saudara. Kan begitu. Karena tidak wasfah, berarti nggak mengikuti SOP Quran. Niat, wasfah, lapangkan dada. Yang ketiga, wasfah bimana. Harus ada tanda saling memaafkan. Maka dari kata wasfah itu ada istilah musofah. Terserah modelnya mau kayak apa. Kalau yang kayak anak-anak muda gini kan macam-macam, salam, banting kiri, banting kanan, saling tonjok, jempol, apalah. Silakan aja, yang penting ada tanda-tandanya. Atau ada gening, saya juga sama Umi sok bingung eta ngajawab panjang telinga. Assalamualaikum di tengah embun yang ceria ini panjang kanan. Tungtung nanti maafkan, jawab selesai. Tapi ada tanda saling memaafkan dan itu harus wasfah. Maka wasfah yang berikutnya adalah bimakna sohifah. Sohifah itu buka lembaran baru, tidak ada kata tapi. Itu cirinya. Kang, sudah dimaafkan? Kenapa gitu? Ini nggak nama ketahuan. Yang jadi provokator itu ke keluarga kita ternyata si Eta. Sudah dimaafkan belum? Kemarin udah sih, tapi batal yang tadi itu. Pertama niat, yang kedua lapangkan dada, yang ketiga ada tanda-tanda saling memaafkan, mau salaman, mau kata-kata dan lain-lain. Yang berikutnya buka lembaran baru, tidak ada kata tapi. Maka surganya Allah menunggu kita di depan. Amin ya rabbal. Mari kita sama-sama berdoa. Karena sudah masuk sesi kedua makanan. Sayang sekali makanannya belum habis, kita berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita, sholat kita, sedekah kita dan lain-lain, dan semuanya itu karena Allah sehingga menghapuskan dosa-dosa kita. Karena dosa ini punten nanti. Sehebat apapun nasihat, sehebat apapun nur cahaya akan masuk ke dalam kalbu kita, kalau dosanya tidak pernah dihapus, tidak akan bisa. Maka nanti ngaji, umroh, apapun itu hanya sekelebatan aja cahayanya, tidak pernah masuk ke dalam kalbu kalau dosanya belum diampuni. Ternyata pengampunan dosa itu gampang, asal kita tahu, salah satunya dengan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk mencicipi 6 hari di bulan Syawal itu. Siapa tahu Ramadan ke depan itu adalah tidak berjumpa lagi dengan kita. Maka mudah-mudahan Ramadan kemarin adalah persembahan yang terbaik kita di hadapan Allah. Dengan Ramadan ini pun tidak berakhir, karena tandanya ada saling halal bihalal. Dengan halal bihalal ini, mari kita saling menghalalkan, mari kita saling memaafkan, mari kita eratkan lagi ke persaudaraan kita. Jangan pernah terputus oleh masalah-masalah duniawi ini, karena pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana
wa tamim biha taqsirona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan minna wa salimhu minna mutaqabbal. Ya Allah, meskipun Ramadan kami bukan yang terbaik, tolong selamatkan nilai-nilai Ramadan kami yang kemarin ya Allah, dan tolong selamatkan nilai Ramadan ke dalam jiwa kami, ke dalam kehidupan kami, sehingga 1 tahun ke depan Allah menjaganya dari nilai Ramadan itu tidak lepas begitu saja, dan semoga amal baik kita dicatat oleh Allah dan diterima. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaratal arda binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah nur hidayah ke dalam dada kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Duhai Allah, terlalu sulit hidayah ini tertancap di dalam dada kami. Karena itu ya Allah, sejak detik ini, sejak Ramadan ini, sejak Syawal ini, sejak halal bihalal ini, tancapkanlah hidayahmu di dalam dada keluarga kami ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan ketika hidayah itu sudah tertancap, tolong jangan dicabut kembali ya Allah, sehingga keluarga kami ada di dalam kehidupan istiqomah dan ada di dalam nur hidayahmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.